Bismillah, Assalamualaikum. Dulu aku takut menikah, tapi pada akhirnya aku menikah walaupun pas waktu hari H aku juga masih nggak ingin menikah. Nah, di sini aku tidak akan ngejudge kalian yang sangat tidak ingin menikah, tapi aku pengen share point of view yang mungkin kalian bisa dapetin setelah nonton video ini. Sangat dimengerti buat orang-orang atau wanita pada umumnya tidak ingin menikah karena mungkin dia melihat ada keluarga yang broken home atau di dalam keluarganya ada pembagian tugas dalam keluarga yang tidak setara, atau mungkin bisa juga karena terlalu nyaman dengan kehidupan sendiri dan ngerasa nanti kalau nikah kayaknya malah nambah-nambahin kerjaan atau aku jadi banyak ngurusin sesuatu kayak gitu. Jadi sangat-sangat dimengerti ketika banyak wanita saat ini yang memilih untuk tidak menikah. Dan aku pernah di posisi itu semua, padahal pas waktu itu zamannya Ustadz Hanan Attaqi, beliau itu menyuarakan untuk nikah muda gitu, dan banyak juga teman-teman aku yang udah pada punya anak pada saat itu, dan aku menikah itu pada saat umur 28. Dan jujur aja waktu itu aku ngelihat orang menikah dan orang punya anak tuh kasihan gitu. Kasihannya tuh karena kayak ya Allah, kasihan ya, dia udah nggak bisa hidup nyaman lagi, dia nggak bisa hidup enak lagi, bebas kayak gitu. Nah, tapi kenapa aku memutuskan untuk menikah gitu? Jadi ada hal yang mengganggu pikiranku berbulan-bulan. Apa itu? Jadi syariat yang dilakukan semua nabi adalah menikah. Bahkan Nabi Isa yang diangkat ke langit itu nanti pada akhirnya juga akan turun dan menyempurnakan syariat menikah itu. Dan ketika kita semua berada di akhirat, kita sudah nggak ada syariat sholat, nggak ada syariat puasa gitu, tapi masih ada syariat menikah, di mana keluarga itu dikumpulkan gitu. Jadi kayak suami istri yang menikah di dunia itu juga akan bertemu kembali nanti ketika sudah berada di surga. Selain itu, aku juga bertanya-tanya kepada diri sendiri, sunnah apa sih yang belum pernah aku lakukan, selain puasa Senin Kamis, selain sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Dan ternyata aku menemukan hadis di mana mungkin kalian juga pernah dengar hadis ini, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari bagianku atau umatku. Kayak gitu. Wah, aku jadi kayak ya Allah, aku bisa insya Allah melakukan sunnah-sunnah Nabi yang lain, tapi please dong jangan nikah, kayak itu berat banget, kayak bener-bener berat banget, aku kayaknya nggak mampu gitu. Tapi nggak tahu kenapa Allah tuh membukakan jalan aku untuk menikah gitu. Kayak ya ada aja orang yang ngelamar, terus untuk mengurusi syarat-syarat pernikahan itu juga Allah permudah gitu dengan berbagai macam kesulitan, tapi Allah permudah gitu. Dan beberapa hari aku sebelum menikah, aku tuh ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Aku bilang, ya Rasulullah, sungguh aku tidak ingin menikah. Aku tidak ada keinginan menikah sedikit pun. Tapi aku melakukan ini karena aku ingin engkau akui aku sebagai umatmu kelak gitu. Jadi kayak aku bilang ke Rasul kalau ya Rasul, ini loh bukti aku bahwa aku itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sunnahmu gitu. Jadi kayak ya aku sudah menyerahkan semuanya, kayak aku ngelakuin ini demi Allah, demi Rasulullah, dan ini merupakan syariat Allah. Jadi aku kayak ngelakuin ini cuman buat karena pengen diakuin Rasul kelak di akhirat dan melakukan perintahnya Allah kayak gitu. Dan aku nangis gitu, nangis banget sekejar-kejarnya. Dan aku bilang juga ke Rasul kayak gini, ya Rasul, aku besok hari Jumat nikah di Mekah, tolong nanti hadiri ya pernikahanku kayak gitu. Jadi dan menurut aku menikah yang didasari dengan rasa
pasrah kepada Allah dan Rasulullah itu malah justru akan menolong ketika kita punya masalah di rumah tangga gitu. Aku nggak akan bilang menceritakan kayak nikah tuh enak dan lain-lain, enggak. Nikah itu merupakan suatu ibadah di mana ibadah itu memang ada beratnya gitu. Jadi kayak misal sholat kan juga kayak kadang kita ada rasa malesnya, kadang kita ada rasa capeknya gitu, dimana nggak semua iman kita itu di setiap harinya sama kan. Dan kita lanjutkan lagi, apa POV atau point of view yang tadi aku bilang, yang mungkin kalian belum pernah dengar di tempat lainnya, karena ini adalah pengalaman pribadi di mana seseorang yang tadinya sangat tidak ingin menikah dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi walaupun aku baru nikah 2 tahun lebih, ya aku tahu nih masih sangat tidak relevan kayak gitu kan, baru sebentar nikahnya gitu. Tapi aku pengen bilang kalau menikah itu memang madrasahnya dari Allah gitu. Jadi itu tempat dimana Allah itu menempa kita untuk menjadi hamba yang paling baik. Gimana caranya kita itu hablum minannas atau berhubungan dengan manusia dengan sangat baik. Bagaimana kita berkomunikasi dengan cara terbaik kepada pasangan. Bagaimana cara kita untuk kayak sharing atau memberikan rasa dermawan terbaik kita kepada orang lain gitu. Jadi aku melihatnya tuh, ternyata di dalam pernikahan itu Allah mengajari kita untuk berbuat baik secara maksimal kepada orang lain, sehingga kita bisa juga berbuat baik kepada orang lain nantinya gitu, dengan cara yang baik pula gitu. Sedangkan kalau misal enggak menikah, aku tidak melihat ada training, walaupun aku banyak mengikuti training di luar sana, entah apalah leadership atau training apapun itu, aku juga pernah ikut-ikut kayak gitu. Itu tuh rasanya beda gitu, karena ya selain itu setiap hari kan trainingnya, kayak madrasahnya tuh setiap hari, tapi di lain sisi kita itu juga ingat kalau ternyata kita itu sedang melakukan ibadah di mana Allah itu ingin kita kembali kepada Allah dalam kondisi kita yang paling baik. Jadi aku merasa, ternyata kenapa ada syariat menikah, karena Allah itu pengen kita waktu kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik, di mana hati kita, di mana kita itu tidak menuhankan ego kita berusaha menurunkan ego kita berusaha intinya melakukan yang terbaik, komunikasi dengan baik, lembut kayak gitu kepada orang lain gitu. Dan itu Allah didik kita di dalam pernikahan. Jadi ya beda memang untuk syariat kayak sholat, puasa itu beda lagi gitu. Jadi buat kalian yang membenci pernikahan, mulai sekarang gak usah dibenci gitu, karena ini tuh merupakan madrasahnya Allah gitu. Dan kita berdoa kepada Allah agar minta Allah untuk membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi gitu. Jadi mulailah untuk mengikis rasa-rasa membenci pernikahan, dan mulai lagi kayak minta petunjuk Allah, gimana ya Allah, ini aku tolong dibimbing, tolong dibantu gitu. Dan tambahan lagi mungkin, kalau misal pernikahan itu memang diniatkan untuk Allah, itu tuh lebih mudah ketika menghadapi suatu persoalan dalam rumah tangga tuh kayak, ya Allah tolong aku gitu. Jadi apa-apa tuh dibalikin ke Allah. Beda kalau niat pernikahannya tuh karena cinta gitu. Maksudnya aku nggak bisa relate ya sama orang yang kayak aku cinta makanya aku nikah gitu, tapi cinta itu rapuh gitu. Jadi kalau beda lagi kalau sama Allah itu kan kayak kita mau nggak mau lebih setia ya, karena kita kan ya iman itu menurut aku lebih tinggi gitu dari cinta. Ya udah gitu aja, terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum.